warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Latifa. Saya dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. NIM saya 2021-010151. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah saya daripada Kapita Selekta Pendidikan yang diampu oleh dosen Haji Muizzuddin SAG MPD dengan tema Bab 8, yaitu pendidikan di era globalisasi dan di persimpangan jalan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan Islam dan globalisasi. Secara umum, pendidikan adalah sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir, intelektual maupun daya perasaan emosional. Kemampuan dasar yang fundamental. Kenapa disebut fundamental? Karena kedudukan pendidikan sebagai salah satu instrumen utama dan penting dalam meningkatkan segenap potensi peserta didik menjadi sosok kekuatan sumber daya manusia yang berkualitas bagi suatu bangsa. Intelektual sendiri yaitu kemampuan berpikir kritis, memahami disiplin dan menyelesaikan masalah dalam suatu situasi, di mana seseorang ini memiliki kemampuan figur, kemampuan verbal dan kemampuan numerik. Intelektual juga ada IQ, EQ, dan SQ. Ya. Sedangkan emosional sendiri artinya kemampuan seseorang dalam kesadaran diri, kendali diri, empati, motivasi, dan keterampilan sosialnya. Tentu dalam kehidupan manusia, kecerdasan intelektual tidak akan sempurna tanpa kecerdasan emosional, dan tidak akan sempurna jika tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritual. Pendidikan Islam adalah suatu proses yang melatih perasaan murid-murid dengan cara sedemikian rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan yang dipengaruhi dengan nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Itu pengertian globalisasi. Global secara bahasa artinya seluruhnya atau menyeluruh, sedangkan globalisasi ialah pengglobalan secara keseluruhan aspek kehidupan, perwujudan secara menyeluruh di segala aspek kehidupan. Adapun globalisasi secara luas ialah proses pertumbuhan negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang yang melakukan ekspansi besar-besaran kemudian berusaha mendominasi dunia dengan kekuatan teknologi, ilmu pengetahuan politik, budaya, militer, dan ekonomi. Yaitu tujuan pendidikan Islam. Apa sih tujuan pendidikan Islam itu? Nah, yang pertama yaitu terwujudnya manusia sempurna atau manusia bertakwa kepada Allah SWT. Sebagaimana takwa sendiri artinya yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Di sini juga akan tercapainya tujuan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Yang kedua yaitu menimbulkan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia melalui latihan spiritual, intelektual, dan rasional diri. Selanjutnya yaitu ada juga pengaruh positif dan negatif globalisasi. Apa sih pengaruh positif dari globalisasi? Pengaruh positif dari globalisasi yaitu membantu atau mendorong negara-negara baru berkembang untuk maju serta secara teknis serta menjadikan sejahtera secara material. Adapun pengaruh negatif dari globalisasi yaitu munculnya teknokrasi yang sangat berkuasa didukung oleh alat-alat teknik modern dan persenjataan yang canggih. Mengapa demikian? Karena seringkali bagi negara yang berkuasa mereka menyalahgunakan teknologi tersebut, seperti halnya ilmu pengetahuan, mesin pesawat hipermodern yang digunakan atau dijadikan mekanisme operasionalistik yang menghancurkan. Nah, dari hipermodern ini akibatnya timbul banyak perang, penderitaan, dan malapetaka di dunia. Selanjutnya yaitu masalah-masalah pendidikan Islam di era globalisasi. Apa sih masalahnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kurangnya kualitas sumber daya tenaga mengajar atau SDM, sumber daya manusianya kurang. Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah seorang pendidik atau guru. Walaupun kemajuan teknologi telah
menyediakan berbagai raga alat bantu untuk meningkatkan efektivitas belajar, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru di sini merupakan variabel penting bagi keberhasilan pendidikan. Yang kedua yaitu kesejahteraan tenaga pendidik yang masih rendah. Rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia dapat dilihat dari gaji yang diterima masih rendah. Saat ini Indonesia masih kekurangan guru dan pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menggaji mereka. Namun pemerintah memiliki solusi sementara, yaitu dengan memperkerjakan guru dengan sistem berjangka atau biasa kita kenal dengan guru honorer atau guru yang menjadi pegawai tapi tidak tetap di sekolah, seperti itu. Ya, tidak bisa dipungkiri juga jika manusia mempunyai kebutuhan untuk memenuhi pangannya, sandang, dan papannya. Sama halnya guru. Dengan gaji yang rendah, banyak sekali guru yang memutar otak untuk mencari pemasukan yang lain. Jika sudah seperti ini, konsentrasi guru akan mudah terpecah, mudah lelah, dan menjadikan guru tidak profesional dalam tanggung jawabnya. Dan tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap murid-muridnya. Hal inilah yang akan mempengaruhi kualitas pendidikan terhadap rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia. Kesejahteraan guru sangat diperlukan untuk meningkatkan semangat dan motivasi dalam mengajar. Yang ketiga yaitu orientasi pembelajaran yang bersifat lebih kognitif. Yang keempat, manajemen madrasah yang belum optimal. Belum optimal di sini bisa dikatakan belum baik dalam memanage. Karena fungsi manajemen itu yaitu adanya sebagai planning, organizing, leading, ataupun controlling, pengawasan. Dikatakan belum optimal bisa saja karena belum efektif dan efisiensi, atau kurikulumnya overload, lemahnya visi dan misi kelembagaan, ataupun sarana prasarana yang belum memadai atau kurang memadai, seperti itu. Kelima yaitu krisis moral. Krisis moral di sini contohnya itu seperti adanya tayangan-tayangan di media elektronik ataupun media sosial lainnya yang menyuguhkan pergaulan bebas, seks bebas, konsumsi alkohol dan narkotika, perselingkuhan, pornografi, kekerasan, dan sebagainya. Nah, dengan ini akan berimbas pada perbuatan negatif generasi muda seperti tawuran, pemerkosaan, hamil di luar nikah, pencopetan, malas belajar, dan tidak punya integritas serta krisis dalam akhlaknya. Keenam yaitu persepsi masyarakat terhadap madrasah yang kurang baik. Kenapa dikatakan kurang baik? Karena adanya tanggapan positif atau negatif masyarakat yang masih banyak memandang sebelah mata terhadap pendidikan berbasis agama Islam. Hal ini terbukti dari banyaknya siswa baru yang lebih memilih melanjutkan pendidikan di sekolah umum. Tak hanya dari anaknya saja, orang tuanya pun demikian. Hal itu dinyatakan bahwa madrasah tidak bisa menjadi lembaga pendidikan yang favorit disebabkan adanya keterbatasan bantuan dana, juga perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan madrasah, seperti itu. Untuk pendidikan Islam pada umumnya masih lebih banyak sentuhannya kepada qalbu atau hati, sementara sentuhan pada akal belum optimal. Pembelajarannya kebanyakan tidak bersifat ideologis, hanya mendikte. Pendidikan Islam lebih menekankan pada segi afektif daripada segi kognitif dan psikomotoriknya. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai penunjang pembangunan ekonomi. Maksudnya, pendidikan sebagai penunjang pembangunan ekonomi ini karena dengan pendidikan itulah yang akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih profesional, baik untuk sektor industri maupun sektor pertanian. Pendidikan juga mendorong pertumbuhan ekonomi ataupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar pendidikan suatu daerah maupun desa. Yang kedua, pendidikan sebagai agen perubahan untuk kemajuan ekonomi. Pendidikan juga dapat mendorong individual untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat, mengatasi masalah-masalah sosial, dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil. Yang ketiga, pendidikan mempunyai tugas menyiapkan anak untuk bekerja, untuk memasuki pasar kerja yang akan masuk dunia kerja selaku penggerak roda ekonomi. Tentunya mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Tenaga kerja yang berkualitas ini dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan, membantu perusahaan
pasar global yang semakin ketat ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam konteks lembaga pendidikan Indonesia, memang ada pemisahan antara lembaga pendidikan yang di sekolah umum dan lembaga pendidikan keagamaan, atau dengan kata lain adanya dikotomi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan keagamaan sepenuhnya mengajarkan mata pelajaran agama, dan kalaupun mempelajari mata pelajaran umum itu pun hanya sebagai pelengkap saja. Sementara itu, lembaga pendidikan umum hanya sedikit memberikan mata pelajaran agama. Adanya pemisah ini menjadi kendala untuk mencetak manusia yang kreatif dan inovatif karena pelajar dijejali mata pelajaran yang demikian banyak. Kalau di negara maju, para pelajar gizinya terjamin dan baik belajar dalam mata pelajaran yang terbatas. Sementara di Indonesia, para pelajar gizinya buruk tetapi dijejali oleh banyak mata pelajaran yang diharapkan menjadi manusia yang superior. Hal ini bertentangan dengan firman Allah yang bunyinya, Allah tidak memberikan beban sesuai dengan kemampuan hambanya, sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Saja materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.